warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Andayani dengan NPM 198530142. Saya berasal dari kampus Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi. Di tahun ini saya semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep-konsep dasar komunikasi pemasaran. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu konsep-konsep dasar komunikasi pemasaran. Menjelaskan bagian dalam konsep-konsep dasar komunikasi pemasaran. Terdapat prinsip-prinsip komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi pemasaran, yang kedua itu ada ruang lingkup komunikasi pemasaran. Kemudian ada hubungan antara konsep komunikasi pemasaran dengan proses pertukaran. Dan yang keempat itu ada fungsi komunikasi pemasaran. Kelima ada kerangka analisis komunikasi pemasaran. Dan yang terakhir yang keenam proses komunikasi pemasaran. Dan pengertian komunikasi pemasaran. Menurut Trends Asim tahun 2003 mengumumkan pemahamannya tentang komunikasi pemasaran. Ia berkata, komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokok, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses ketika pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan manakala perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai atau pertukaran antara mereka dengan pelanggannya. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran mereka yang berfasilitas terjadi pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Konsep inti yang terkandung di dalam komunikasi pemasaran yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama, komunikasi pemasaran merupakan sebuah proses. Yang kedua, pesan pemasaran disajikan secara integrasi. Yang ketiga, sasaran komunikasi pemasaran adalah pasar atau market. Yang keempat, tujuannya adalah menstimulasi pasar sehingga ada respon. Yang kelima, merespon pasar dengan modifikasi pesan yang kurang efektif. Yang keenam, membangunkan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, reposisi organisasi dan penawaran produk. Serta yang kedelapan, konsumen merupakan fokus komunikasi pemasaran. Ruang lingkup komunikasi pemasaran. Yang pertama ada konsep sebagai target komunikasi pemasaran. Yang kedua, rancangan pesan pemasaran. Yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Yang keempat, budget komunikasi. Yang kelima, strategi menyampaikan pesan pemasaran. Yang keenam, strategi komunikasi pemasaran. Dengan kita membuat strategi gimana menarik pelanggan terhadap produk yang kita jual. Yang ketujuh itu pengadilan komunikasi pemasaran. Hubungan antara konsep komunikasi pemasaran dengan proses pertukaran. Yang pertama, konsep pertukaran hal itu terjadi baik pada masyarakat yang masih primitif maupun masyarakat modern saat ini. Masyarakat mendapat kepuasan yang berkaitan dengan kebutuhan dengan cara menuruti perilaku orang lain. Hal itu dilakukan melalui komunikasi dan pengendalian media pertukaran. Komunikasi dalam pertukaran pasar. Komunikasi dicirikan oleh formalitas dan perencanaan pertukaran relasional didukung oleh aktivitas komunikasi berulang kali seperti yang dikatakan oleh Moore dan Nevin tahun 1990 bahwa terdapat dua arah aliran komunikasi dan laju informasi informal untuk kondisi dan waktu yang terjadi. Pemikiran tersebut dapat dalam pertukaran relasional dan dipopulerkan dengan sebutkan pemasaran hubungan relationship marketing. Komunikasi pemasaran. Yang pertama itu fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Peran organisasi dalam proses pengembangan pemasaran merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan hal itu terdampak bahwa faktor keorganisasian akan berada di dalam pikiran konsumen. Penawaran atau supply adalah banyaknya barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, harga tertentu atau putong 2002 dalam konteks komunikasi pemasaran. Berarti bagaimana barang atau jasa tersebut secara strategi dapat diterima atau dibeli oleh konsumen dalam konsep ilmu komunikasi. Fungsi informatif. Suatu pandangan yang berkembang populer menyatakan bahwa strategi perusahaan hendaknya didukung oleh stakeholder. Kunci organisasi, jika strategi tersebut ingin berhasil, strategi harus dikomunikasi melalui berbagai cara ketika pesan secara konsisten melalui waktu ditargetkan secara akurat pada khalayak stakeholder. Secara tepat pula, masing-masing organisasi secara konsisten harus menjaga agar menghindari
pentransmisian pesan yang membingungkan. Apakah hal itu melalui cara penjawab telepon, melalui dampak iklan, atau cara-cara pendekatan wiranegara terhadap calon pelanggan? Itu fungsi rasional. Banyak organisasi mengakui kegunaan dan pentingnya public relation atau PR yang baik. Orang-orang PR merupakan kunci karakteristik kredibilitas yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah, yang nampak saat kritis dalam persaingan, yang tidak hanya untuk mengamankan posisi dalam benak konsumen, tetapi juga dalam menekan biaya promosi. Kesimpulannya, pertumbuhan perusahaan periklanan yang mengombinasikan antara periklanan terbaik dan public relation adalah yang signifikan dalam pemasaran. Menjaga hubungan yang baik. Komunikasi pemasaran menekankan aspek pengembangan saluran atau pemasaran distribusi. Banyak organisasi yang telah berpindah cara dari pengawasan dan cara-cara lama melalui manajer merek ke suatu sistem yang dipuaskan pada kebutuhan distributor serta para perantaran dalam saluran produk. Jaringan-jaringan kerja dalam organisasi secara bersamaan berupaya untuk memuaskan tujuan-tujuan individu dan koleksi mereka. Kerangka analisis komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran membutuhkan pemuasan tujuan-tujuan promosi melalui kejelasan dan pemikiran, pengembangan strategi komunikasi, bagaimana strategi dapat diformulasikan, dan kedua, bagaimana rencana bagian masing-masing alat untuk bauran promosi atau tool of promotion dapat dikembangkan untuk mendukung strategi komunikasi. Proses komunikasi pemasaran bagaimanapun tidak linier, tetapi integratif dan saling tergantung. Dalam cakupan itu, pendekatan tersebut memiliki nilai bagi stakeholder dan masyarakat dan persyaratan untuk membangun kerjasama dengan konsumen serta dengan semua organisasi dalam jaringan saluran kerangka. Ini berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan perencanaan komunikasi pemasaran terintegratif dan terkondisi. Komunikasi pemasaran. Apa sih proses komunikasi pemasaran itu? Proses komunikasi dari perspektif psikologis menyatakan bahwa proses komunikasi terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Pada saat seorang komunikator akan menyampaikan sebuah pesan, maka di dalam dirinya terjadi suatu proses. Anda masih ingat bahwa proses mengemas pikiran dengan bahasa yang dilakukan oleh komunikator disebut encoding. Hasil encoding selanjutnya ditransmisikan kepada komunikasi. Komunikasi selanjutnya membuka kemasan yang disampaikan oleh komunikator dan disebut dengan decoding. Apabila isi kemasan itu bisa dipahami komunikan, maka terjadilah apa yang disebut komunikasi. Apabila tidak, otomatis proses komunikasi itu gagal dan tentunya tidak terjadi komunikasi berdasarkan perspektif mekanistik. Proses komunikasi berlangsung ketika komunikator mengopreskan pesanannya melalui alat-alat indera atau lisan melalui mulut, tulisan melalui tangan, dan misalnya seperti sampai ditangkap komunikasi melalui indera telinga dan mata. Misalnya komunikasi menurut perspektif ini bersifat rumit, akan tergantung pada situasi. Proses komunikasi pemasaran akan melibatkan berbagai konteks komunikasi. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi intrakultural. Oleh karena itu, proses komunikasi pemasaran pun akan tergantung kepada konteks. Misalnya, dalam aktivitas personal selling, maka proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal. Dalam periklanan, proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi massa. Komunikasi pemasaran. Ketersediaan saluran frekuensi dan luas seluruh mungkin digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih banyak. Dalam beberapa wilayah geografis, saluran tertentu barangkali tidak tersedia seperti televisi di daerah yang jarang penduduknya, atau media cetak di wilayah yang penduduknya yang masih buta huruf. Daya tahan saluran, durabilitas saluran komunikasi dapat membawa pesan yang berlebihan. Media cetak dalam dimensi ini memiliki derajat kebebasan yang tinggi. Di pihak lain, radio sangat terbatas kekuatan multiplikasi saluran. Saluran memiliki potensial yang relatif untuk meliputi dan wilayah geografis yang luas secara cepat dan tepat waktu. Media massa dapat memperbanyak pesan dan memungkinkan menjangkau khalayak banyak secara terus-menerus. Dalam dimensi ini, komunikasi tatap muka cenderung rendah. Saluran yang saling melengkapi. Suatu saluran memiliki potensi dalam melengkapi pekerjaan komunikasi saluran lain. Antara saluran media massa interpersonal ternyata memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi ini.
Efek dan dampak dalam komunikasi pemasaran. Efek yang ditimbulkan oleh pesan pemasaran adalah munculnya susunan hati non-kognitif atau efektif. Hal ini dilakukan melalui penggunaan stimulasi iklan seperti isyarat-isyarat yang ditampilkan dalam latar belakang iklan. Misalnya, banyak iklan mobil yang menciptakan suasana mewah untuk membantu meningkatkan sikap konsumen terhadap produk mobil tersebut. Aspek eksternistik juga dapat mengaruhi suasana hati konsumen, seperti mengaruhi penafsiran komunikasi pemasaran seperti citra toko, eceran suasana, dan juga cuaca. Lingkungan dalam komunikasi pemasaran. Lingkungan dalam komunikasi pemasaran merupakan aspek yang mungkin proses komunikasi pemasaran berlangsung. Lingkungan tersebut merupakan kekuatan eksternal yang dapat memengaruhi proses komunikasi pemasaran itu terjadi. Hal itu mencakup pengaruh ekonomi, persaingan, teknologi, sosial budaya, demografis, dan hukum. Peraturan keberhasilan komunikasi pemasaran adalah kaitan dengan lingkungan ekonomi. Hal ini terutama berkaitan dengan daya beli masyarakat dan ataupun konsumen. Daya beli tersebut akan bergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, serta ketersediaan kredit. Maka aspek-aspek tersebut lebih jauh akan memengaruhi pola pembelanjaan konsumen, distribusi pendapatan, berhubungan dengan struktur industri suatu negara, serta dipengaruhi oleh sistem politik yang ada dalam negara tersebut. Kemudian selesailah presentasi yang saya jelaskan tentang konsep-konsep dasar komunikasi pemasaran. Itulah yang terdapat bagian-bagian konsep dasar komunikasi pemasaran. Kurang dan lebih atas penjelasan saya, apabila tidak jelas atau baca terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.